lo gini, apa yang lo sampaikan ini kan hal yang lo lihat, lo bukan meramal, tapi lo membaca. Iya. Hal yang nyata, hal yang terlihat, Iya. hal yang benar. Iya. Pasti lo pernah ada di situasi yang membahayakan, tapi satu sisi lo harus menyampaikan hal yang benar. Lo tidak bisa tutupi itu. Gimana cara lo nyikapin? Kalau kebenaran pasti dilindungi. Yang nggak dilindungi itu bukan karena kebenarannya, tapi karena kepentingan. Satu. Yang kedua, ketika harus mengambil keputusan, misalkan ada cara kerjamu yang tidak baik menurutku, nah aku harus bicara langsung dengan dirimu. Jangan mempermalukanmu di depan halayak ramai. Nah itu yang salah. Tapi mengajakmu berbicara bahwa cara kerjamu kurang baik menurutku, dan aku punya solusi. Hanya beberapa orang aja yang dengar, bahkan berdua, dan Tuhan sebagai saksi. Nah itu benar. Tapi kalau aku menceritakan kekuranganmu dalam bekerja di depan halayak ramai, bahkan akhirnya aku menjelekkan pribadimu, nah itu salah, itu bukan kebenaran. Itu adalah bukan kebenaran yang dia perjuangkan, tapi kepentingan. Kepentingan. Aku menjelek-jelekkan lo di depan halayak ramai, mudah-mudahan yang aku bantu akan naik gitu. Berarti dalam menyampaikan hal yang benar itu tidak bisa, intinya harus lihat situasi. Ya lihatlah, lihat. Karena kalau benar tapi waktunya salah, Ya berarti salah. gimana caranya biar tepat? Atau akan selalu tepat kalau kita berdiri di atas kebenaran? Kalau kita menyampaikan kebenaran atau kalau kita mengkritik tanpa ada kebencian terhadap yang dikritik, itu akan selalu ada solusi. Ku kritik cara kerjamu, tapi aku tidak membencimu. Nah yang banyak ini karena aku sudah benci ke kamu, ke lo. Berarti kalau dikritik orang tapi tidak pernah ada solusi, orang itu sebenarnya benci. Benci. Bukan mau kritik. Iya. Oke. Kan yang aku tahu tuh yang aku rasakan tuh kebencian terhadap yang dikritik. Nah Samara tuh enggak. Ya. Dia benar-benar ya kinerja. Nah cuma agar tidak dinilai bahwa itu kebencian, bawa hadis, bawa firman, intinya bawa agama, disambung-sambungkan aja antara kritikan dengan ayat. Kan 30 juz Al-Quran, banyak ayat di situ tuh. Yang kira-kira kritikan gue ini nyambung dengan ayat ini. Atau bawa-bawa nasionalisme. Iya, bawa kepentingan orang banyak, gitu. Iya. Gitu, bawa kepentingan orang banyak, bawa agama dalam mengkritik tuh. Yang gitu. Supaya tidak terlihat kebenciannya. Tapi percayalah, orang yang mengkritik karena sebuah kebencian, tanpa dia sadari akan terlihat sendiri bahwa dia itu pembohong. Contoh, hari ini dia ngomong A, entah kapan nanti hari ini dia tidak suka A, entah kapan nanti ngomong suka A. Itu
Itu kalau orang yang tidak benar-benar karena sebuah kebenaran. Selalu, kemarin ngomong kayak gini. Loh, kenapa sekarang ngomong kayak gitu? Kemarin dia nggak suka loh ini. Tapi kok hari ini suka gitu. Gitu. Kalaupun dia ngomong dibilang, situ nggak suka loh, kenapa sekarang suka? Bolak-balik jawabnya. Yang benar itu kan dulu lo nggak suka, sekarang suka. Gua dapat kesadaran sehingga menyukai Nah itu kan gentle. Oh, ada alasan yang Iya. jelas. Karena kan kalau hati manusia itu tentatif, ya. berubah-ubah. Nah makanya ketika dirimu tidak suka, jangan terlalu vulgar. Ketika dirimu suka, jangan berlebihan. Karena hati kita ini tentatif, berubah-ubah. Kadang-kadang dipengaruhi oleh apa yang kita dengar, kita lihat, kita rasakan, dan kita alami. Gitu. Nah, aku melihat rata-rata yang mengkritik itu karena ketidaksukaan. Gitu. Terus sebelum mengkritik seseorang itu sadar dulu, maksudnya lo siapa, yang dikritik siapa gitu. Lo ku kritik di dunia keartisanmu. Nah sedangkan aku ini pengangguran kelas berat. Nyambung nggak? Kecuali aku lebih hebat dari lo dalam dunia keartisan. Nah masih masuk akal. Berarti siapapun yang tidak ada di ruang lingkup pemerintahan itu tidak pantas untuk mengkritik pemerintahan. Iya, yang mendeklarasikan. Misalkan gue nih, ya gue kan ya biasa aja kan, bukan siapa-siapa. Tahu-tahu ngeliat nggak suka, terus jempolnya kan sekarang kan jempolnya pada lincah-lincah bener tuh ya di medsos gitu kan. Ya kan ada kan di Indonesia nih ada yang namanya ini khusus bendahara, ini khusus marketing, ini khusus pengkritik, ini khusus hukum gitu. Nah karena sekarang kalau sekarang ini kenapa kok semuanya kayak mengkritik gitu? Ya karena yang ngeritik itu pengecut. Dia ngajak orang dalam mengkritik, tidak dirinya sendiri gitu. Nah menurutku samara itu buat dirinya sendiri gitu. Terus samara itu pribadi yang komit, yang komitmen. Pribadi yang apa adanya. Pribadi yang berpikir dulu baru berbicara. Pribadi yang pekerja keras. Artinya dia punya dasar ilmunya. Bukan asal gitu. Nah, satu lagi yang beda dari samara tuh ketimbang banyak orang. Dia pribadi yang tahu dia berhadapan dengan siapa. Dia ngerti banget dengan yang dia ajak bicara. Sehingga kan apapun yang kritikannya itu kan selalu bisa dicerna arahnya kemana. Nah ini sembarang ngomong yang ngeritik. Ini mau apa mau B gitu. Temanya A gitu, prakteknya B gitu. Bolak-balik. Pribadi yang tak bisa nyimpan sama rata. Spontan orangnya ya. Ya kalau ada yang ganjal dia ngomong. Pribadi yang punya empati sangat tinggi terhadap seseorang.
Dia tuh orangnya kasih sayang, walaupun kalau lagi bicara ngeritik Pedas. pedas. Orang yang apa adanya dalam berbicara tuh pasti punya kasih sayang yang dalam terhadap sesama. Gitu. Dan aku tidak melihat bahwa jadi dia itu ya ini benar menurut dia, ini salah, tak bisa